Makanya ini fitnah yang paling hebat. Nabi mengatakan jangan pernah kamu berjumpa dengan Dajjal. Berlindunglah kamu kepada Allah dari fitnah Dajjal. Dalam kitab Zikir Akhir Zaman diuraikan 6 cara untuk selamat daripada fitnah Dajjal. Apa dia caranya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Dajjal ini tidak ada yang mampu mengalahkannya, Pak. Tidak ada. Tanda besar kiamat yang kedua langsung terjadi, yaitu turunnya Nabi Isa dari langit. Hanya Isa satu-satunya makhluk yang diberi oleh Allah kemampuan sanggup membunuh Dajjal. Selain Isa tidak ada. Berapa jarak antara Dajjal dengan Isa? 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. Maka Dajjal pun dibunuh. Tidak lama kaum muslimin. Jangan pikir lama ya. Dalam waktu setahun, 2 bulan, 2 minggu itulah Dajjal keliling seluruh dunia. Tidak ada kota-kota besar di dunia melainkan Dajjal masuk. Dan kalau dia sudah masuk, penduduk-penduduk kota itu akan datang dan menyembah Dajjal. Bahkan orang di kampung-kampung, orang di atas bukit akan turun dari bukit, dari kampung-kampung mereka keluar menuju kota, menyongsong datang Dajjal. Kayak datang musisi yang terkenal kelas dunia, orang-orang yang sembunyi di kampung-kampung seluruhnya datang ke kota. Betul tidak? Dajjal nanti datang, seperti itu keadaannya, Pak. Jadi kaum muslimin, Isa lah yang sanggup membunuhnya. Singkatnya, Isa berhasil membunuh Dajjal. Uraian yang rinci silakan dengarkan di YouTube ceramah saya tentang urut-urutan akhir zaman. Insya Allah saya dapat rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini ada seorang hamba Allah yang mulia hatinya telah mengamanahkan kepada saya peralatan untuk merekam dan men-shoot seluruh ceramah saya kemanapun saya pergi, ya. Dan ini nanti akan diedit dengan kemasan yang indah, baru dimasukkan ke YouTube, dan Bapak Ibu bisa menyaksikan kajian saya tiap hari up to date. Insyaallah taala. Alhamdulillah kaum muslimin. Baik kaum muslimin hamba Allah yang muliakan, Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal. Pengikut Dajjal ini adalah 70.000 bala tentara Yahudi dari Asfahan. Asfahan ini di Iran, Pak. Bala tentara Dajjal ini 70.000 Yahudi berjubah hijau tidak berjahit dari Asfahan. Baru-baru ini saya lihat di map, saya baca di berita kita, Pak, la haula wala quwata illa billah, sekarang di Asfahan telah ditemukan 70.000 Yahudi sudah siap dengan senjata-senjata manual pedangnya, dengan jubah khas yang hanya orang Yahudi yang punya. Jubah itu, Pak, 70.000 jumlahnya hari ini di Asfahan, Iran. Dan Dajjal punya bala tentara sebanyak itu, kata Rasulullah SAW. Saat Dajjal dibunuh oleh Isa, bala tentara itu akhirnya hilang semangat tempurnya, mereka pun lari, sembunyi kemana-mana. Nabi Isa Al-Mahdi, kemudian orang-orang beriman sama-sama memburu, kemanapun lari orang Yahudi diburu oleh mereka. Inilah dia hari penghabisan untuk orang Yahudi di bumi ini. Kemana saja Yahudi sembunyi? Sembunyi di dalam lubang, sembunyi di balik tembok, sembunyi di belakang pohon. Kemana saja Yahudi bersembunyi, benda tempat mereka bersembunyi itu berbicara, ya Muslim, hadza Yahudiyun warai, ta'ala faqtulhu. Hai Muslim, sini, ada Yahudi di belakang saya sembunyi, tangkap dia, bunuh. Begitu jijiknya alam ini, Pak, sehingga Allah izinkan bicara pada waktu itu. Sehingga tidak ada kemana-mana orang Yahudi bisa bersembunyi, melainkan tempat mereka bersembunyi akan berbicara. Subhanallah, akan berbicara. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad. Nah, seperti apa pohon gharqad? Buka di YouTube, Pak. Seperti apa pohon gharqad? Buka di YouTube. Masuk waktu. Silakan kumandangkan azan, kita sholat isya, lepas isya langsung disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Masyarul muslimin, hamba Allah yang kami muliakan, mari kita lanjutkan serial kajian kita tentang huru-hara dan fitnah akhir zaman. Tadi kita telah sampai bahwa Dajjal ini akan muncul sebagai pembuka pertama dari 10 tanda-tanda besar kiamat. Apabila dia sudah muncul, maka yang kedua dan seterusnya pasti akan menyusul dengan sangat cepat. Yang kedua itu Nabi Isa turun dan Dajjal dibunuh. Kaum muslimin yang kami muliakan, para pengikut Dajjal setelah Dajjal mati kocar kacir dari kalangan Yahudi.
Tetapi seluruh alam sudah berpihak kepada orang beriman. Alam itu diizinkan oleh Allah berbicara. Hai Muslim, sini ada Yahudi di belakang saya bersembunyi, tangkap dia, bunuh. Maka Muslim langsung tahu kemana mereka harus mencari. Dilihat di belakang ada satu, dibunuh. Dilihat di dalam lubang ada satu, dibunuh. Dilihat di belakang tembok, di belakang pohon ada, dibunuh. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad, kata Nabi. Innaha syajarul yahud, sesungguhnya gharqad itu adalah pohon Yahudi. Dan ketahuilah kaum muslimin, 11 tahun yang lalu Rabi Yahudi mewajibkan siapapun yang menjadi Perdana Menteri di Israel wajib menanam pohon gharqad sebanyak-banyaknya. Dan 11 tahun yang lalu pohon gharqad telah ditanam setar 2 juta batang pohon. Setiap ada Perdana Menteri yang baru ditanam lagi sekian puluh ribu batang pohon. Dan hari ini batang-batang pohon gharqad itu sudah setinggi 12, 14, 16 meter. Dan di Taurat ternyata memang benar. Menurut orang Yahudi, pohon gharqad adalah pohon yang akan berpihak di akhir zaman kepada mereka. Makanya mereka tanam banyak-banyak. Masya Allah. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad. Jadi Yahudi sembunyi di belakang gharqad, gharqadnya diam saja. Tapi sudah ketahuan duluan Pak oleh kaum muslimin dari hadis kemana mereka lari. Ini pasti nih di pohon-pohon gharqad. Maka berduyun-duyunlah orang beriman datang ke kebun pohon gharqad. Betul Pak, sembunyi satu, cetak, dibunuh. Kemana saja Yahudi lari, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan buat mereka ketahuan dan habislah mereka sehabis-habisnya. Setelah itu baru terjadi tanda besar kiamat yang ketiga. Dan ini adalah penutup fase yang keempat. Apa itu? Yaitu lepasnya bangsa perusak paling kejam di bumi ini yang dikurung oleh Zulkarnain. Allah ceritakan tentang mereka dalam surat Al-Kahfi, Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Silakan lihat surah Al-Kahfi kaum muslimin pada ayat 90-an. Allah menceritakan tentang perjalanan dikurungnya Ya'juj dan Ma'juj. Kata Rasulullah, syarat kiamat terjadi adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Urutannya adalah urutan ketiga. Setelah Dajjal dibunuh, Nabi Isa turun, Dajjal dibunuh, barulah Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini tidak terkalahkan. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, hai Isa, bawalah hamba-hambaku bersamamu, larilah ke gunung Tursina. Tidak ada satu pun manusia yang sanggup mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini kata Nabi manusia juga Pak, macam kita-kita. Tapi wajahnya seperti ini, hidungnya begini, matanya begini, ciri khas pakaiannya begini. Saat mereka keluar, jumlah mereka dibandingkan kita orang-orang biasa, setiap 1000 manusia 999-nya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Kita berbanding 999. Mana dia sanggup melawan Ya'juj Ma'juj kalau segitu banyaknya? Makanya sejauh mata memandang Jazirah Arab, seluruh daratan Syam, seluruh daratan Eropa, seluruh daratan Afrika, seluruh daratan Khurasan dipenuhi oleh jumlah Ya'juj dan Ma'juj. Masya Allah. Singkatnya, Allah saja yang membinasakan mereka dengan caranya. Setelah mereka semua binasa, barulah tanda besar kiamat yang keempat menyusul. Bumi dipimpin oleh khilafah Islamiyah kembali. Siapa pemimpinnya? Cucu kandung keturunan Nabi Muhammad SAW yang bernama sama dengan nama Nabi, nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi Muhammad, yaitu Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Usianya diangkat sebagai Al-Mahdi dan dibaiat oleh umat sama dengan usia Nabi Muhammad, diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Digelari beliau dengan Al-Mahdi. Beliau digelari dengan Al-Mahdi. Jadi pemimpin fase kelima ini adalah Al-Mahdi. Tapi kata Rasulullah, sejak beliau memimpin, beliau hanya diberi oleh Allah waktu 7 tahun saja. Beliau meninggal di sini. Berarti sisa yang setahun atau 2 tahun berikutnya ini digantikan oleh Al-Qahtani. Ya, Al-Qahtani, hadisnya sahih, di mana Nabi mengatakan Al-Qahtani ini sama adilnya dengan Al-Mahdi, sama solehnya, sama taatnya, sama berilmunya, sama bijaksananya.
Al-Mahdi meninggal di sini, Isa juga meninggal di sini. Kaum muslimin, inilah dia masa khilafah yang disebut dengan masa-masa aman. Tanda besar kiamat yang keempat, khilafah kembali memimpin dunia. Kalau menurut si Amerika Serikat, kapan katanya? 2020. Puncak khilafah Islam yang memimpin dunia ini, kata intelijen Rusia, adalah pertengahan 2025. Kayaknya cocok, Pak. Nggak ada perbenturan pendapat antara CIA Amerika Serikat dengan intelijen Rusia. Baik kaum muslimin, kemudian tanda besar yang kelima, tanda besar kiamat yang kelima terjadi pada fase kelima ini, yaitu matahari terbit dari barat. Saya singkat saja, MTB, matahari terbit dari barat. Syekh Imran Hussein, salah seorang ulama kawakan yang fokus juga membahas masalah akhir zaman, beliau dengan sangat percaya diri mengumumkan kepada para pengikutnya dan kepada umat manusia yang hidup zaman sekarang, yang dimaksud dengan matahari terbit dari sebelah barat adalah Islam akan muncul dari Amerika dan Eropa. Itu katanya, dan saya menolak itu mentah-mentah. Kenapa saya berani menolak? Karena di dalam hadis Sahih Muslim ternyata Rasulullah menyebutkan betul-betul fisik matahari yang menerangi bumi kita saat ini, yang Allah panggil dari tempatnya, dan matahari itu langsung lari ke bawah arasy, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian di bumi akan gelap gulita dan kalian merasakan panjangnya malam seperti 3 malam berturut-turut. Barulah matahari Allah perintahkan kembali ke tempat semula. Tapi Allah perintahkan, muncullah engkau dari tempat biasanya engkau tenggelam. Makanya matahari terbit dari sebelah barat. Setelah matahari terbit sebelah barat, berbondong-bondong orang pengen taubat, Allah sudah tutup itu taubat hari itu. Banyak orang ingin masuk Islam, Allah sudah tutup pintu penerimaan Islam untuk orang-orang yang ingin masuk Islam ketika itu. Inilah dia tanda besar kiamat yang kelima. Matahari kalau sudah terbit dari barat, tidak ada taubat lagi akan Allah terima. Tidak lagi keinginan orang yang ingin masuk Islam yang belum Islam sebelumnya yang Allah terima. Tertutup sudah. Mataharinya Pak dari sebelah barat hanya setengah hari saja, sampai di atas kembali dia turun dan terus tenggelam seperti biasa di barat. Besoknya terbit seperti biasa dari timur. Besoknya itu terjadi tanda besar kiamat yang keenam. Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim tanda besar kiamat yang keenam ini, yaitu keluarnya binatang besar dari dalam perut bumi kota Mekah. Binatang ini berkaki banyak dan dapat berbicara dengan bahasa Arab Fusha, ya, membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Binatang ini Allah sebut dalam Al-Quran dengan sebutan Dabbatul Ardi. Saya singkat saja dengan DA. Silakan nanti baca di kitabnya, baca dalam kitab-kitab akhir zaman. Ini urutan tentang keluarnya binatang raksasa dalam perut bumi kota Mekah. Binatang ini kalau berjumpa dengan orang kafir, ujung tongkat Musa ini akan diketokkan kepada ubun-ubun orang kafir itu. Sebaik kena langsung menghitam wajah orang ini, hitam, pusat, buruk rupanya. Sementara kalau dia berjumpa dengan orang beriman, cincin Sulaiman akan diusapkannya. Kaum muslimin, apabila kena oleh cincin Sulaiman wajah orang ini, maka wajahnya akan menjadi putih bersih. Kaum muslimin, ini bukan dongeng, ini bukan dongeng. Semuanya dilandaskan kepada nas-nas hadis yang sahih, ya. Hanya 3 kali kemunculan di tempat yang berbeda binatang ini muncul, kemudian dia menghilang selama-lamanya. Terjadilah tanda besar kiamat yang ke-7. Ini kaum muslimin, tanda besar kiamat yang ke-7 saya buat panjang sebagai tanda penutup. Tidak ada lagi orang Islam setelah ini. Apa yang terjadi? Bertiupnya angin lembut dari negeri Yaman. Angin, saya menyebutnya dengan angin lembut kematian. Angin lembut kematian. Tidak ada satupun orang beriman di muka bumi ini, walaupun imannya seujung kuku. Apakah dia di atas gunung, di dalam gua, di lembah, di lurah, di pulau, dimanapun saja ada orang beriman di muka bumi ini, walaupun imannya seujung kuku kepada Allah, angin ini akan datang menyemputnya. Saat dia disentuh oleh angin tersebut, dia pun tergeletak meninggal di tempat. Serentak satu bumi ini orang beriman meninggal langsung. Paham Bapak sekarang?
Kenapa ini adalah akhir umat Islam? Karena memang orang Islam diwafatkan serentak. Dan hal yang spektakuler, Nabi menyebutkan, mulai dari beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul sampai kepada wafatnya seluruh orang Islam di muka bumi, Nabi mengatakan, umatku hanya diberi oleh Allah masa 1500 tahun saja. Hitungan Hijriah. Ini hadisnya Hasan li ghairi, diriwayatkan oleh Abu Daud. Ada hadis yang sangat lemah, bahkan beberapa hadisnya maudhu'. Oleh karena itu saya tidak akan menjadikan ini sebagai landasan, sebagaimana ini juga tidak pantas dijadikan sebagai landasan. Tapi lebih baik kita tahu daripada sama sekali tidak tahu. Nabi mengatakan umur umatku di bumi ini, sejak beliau diutus maksudnya ya, sampai orang Islam meninggal semua, di sisi Allah hanya 1 hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah tambahkan untuk mereka setengah hari lagi. 1 hari di sisi Allah berapa Pak? Ya, 1000 tahun. Surat As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yawm kana miqdaruhu alfa sanah mimma ta'ud. 1 hari di sisi Allah, kamu di bumi menghitungnya 1000 tahun. Kata Nabi tadi berapa hari? 1 hari dan Allah tambah setengah hari, berarti 1500 tahun. Kita sekarang sudah berapa? 1437. Hitungan Hijriah. Ini hitungan Hijriah. Kaum muslimin, sekarang lihat hamba-hamba Allah. Lihat, kalau hitungan Hijriah berarti kan setelah Nabi hijrah kan, 10 tahun di Mekah. Sebelum hijrah ada 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kaum muslimin, menghitungnya bukan setelah hijrah. Umur umat Islam ini dihitung setelah Nabi menjadi Nabi dan Rasul. Artinya tambahkan lagi 13 di atas ini. Berapa? 1450. Maknanya kalau kita ambil full saja 1500 tahun, tersisa orang Islam di bumi ini waktu yang ada hanya 50 tahun lagi habis seluruh orang Islam di muka bumi. Sementara sebagian ulama salaf dan khalaf ada yang yakin tak sampai penuh 1500. Tidak sampai penuh 1500. Jawaban yang paling tepat. Ini bukan kiamat loh Pak. Jangan mengambil asumsi yang salah ya, pulang ke rumah 50 tahun lagi kiamat. Itu namanya tulalik. Yang benar kaum muslimin, ini adalah akhir umur umat akhir orang Islam di bumi. Yang kiamat nanti. Ya, lah hamba-hamba Allah yang kami muliakan, selesai. Apa tanda besar kiamat yang ke-8? Semengerikan seberapapun ngerinya kejadian ke-8 ini kita tidak akan menyaksikan. Nabi menyebutkan daratan-daratan bumi sebelah timur akan tenggelam seluruhnya ke dalam laut. Inilah tanda besar kiamat yang ke-8. Australia tenggelam seluruhnya, masuk ke dalam laut. Indonesia, seluruh pulau-pulaunya, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Jepang, seluruhnya terus ke atas sampai Rusia, tenggelam masuk ke dalam laut. Seperti yang kita lihat dalam film ilustrasi tahun kiamat 2012, masuk dalam laut. Tanda kiamat yang ke-9 kata Rasulullah, seluruh daratan bumi sebelah barat tenggelam masuk ke dalam laut. Suriname, Afrika, Amerika Serikat, Eropa, ya, seluruh daratan bumi sebelah barat tenggelam seluruhnya. Inilah dia tanda besar kiamat yang ke-9. Lalu yang tersisa mana, kaum muslimin? Yang tersisa hanya sepetak kecil, ya. Dan ini adalah Jazirah Arab, ini adalah Syam. Ini Jazirah Arab, Arab Saudi, Kuwait dan sebagainya. Ini Yaman kaum muslimin. Ini Syam, Syria, Palestina, Lebanon, Yordania. Tanda besar kiamat yang ke-10 adalah Nabi menyebutkan dari dalam perut bumi Yaman muncul api raksasa yang membara keluar dalam setinggi-tinggi gunung sehingga memaksa manusia untuk lari tunggang langgang meninggalkan daerah mereka ke negeri Syam. Api raksasa muncul di Yaman. Buka YouTube sekarang. Kalau mau buka YouTube sekarang, ada apa Pak? Di Yaman sekarang sudah ditemukan suatu area yang luas, panas dan berasap, seperti lumpur lapindo yang ada di Jawa Timur. Ada apa? Setelah para pakar bumi, pakar geologi datang ke sana Pak,
ternyata beberapa tanah merekah. Satu ekor kerbau bisa dimasukkan ke dalam, Pak. Di situ ditemukan tekanan gelombang api yang sangat padat dan sangat besar. Tambah ke dalam, tambah besar tekanan api itu. Beberapa titik lubang ditemukan di Yaman pada hari ini. Walaupun apinya belum keluar, tetapi Allah telah menyebutkan sinyal-sinyal keberadaannya, dan ini hak kaum muslimin. Suatu fakta yang tidak terbantahkan. Masya Allah. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Gimana? Masih sanggup dilanjutkan? Udah pada makan malam? Yang nggak makan malam pikir-pikirlah mau melanjutkan, yang lemah jantung nih. Tapi Bapak Ibu, saya seumur hidup belum pernah merasakan makan malam. Selama ini saya makan nasi. Baik, kita lanjut. Selesai. Dajjal sudah keluar sekarang belum? Untuk kita ketahui semua, ulama-ulama Timur Tengah seperti Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz almarhum menangis terseduh-sedan sampai-sampai basah jubahnya, bagian jubah yang bagian dadanya, menangis beliau. Sebab apa? Mendengarkan berita yang disebut oleh Nabi Muhammad hari ini terjadi. Dalam hadis sahih Imam Muslim, Nabi menceritakan bahwa Dajjal pasti keluar ketika danau Tiberias menyusut airnya mengering dan tersisa sedikit saja lagi. Saat itu barulah Dajjal keluar. Bapak Ibu mau tahu di mana danau Tiberias? Di Israel. Apa yang terjadi sekarang, Pak? Kaum muslimin yang kami muliakan. Lihat, sebentar nanti dibagikan. Ini Israel, ini Palestina, ini Lebanon, Yordania, dan Suriah. Kaum muslimin, sejak tahun 2003 sampai 2013, berarti 13 tahun, berarti 10 tahun, pemerintah Israel telah memberikan warning dalam bentuk kepanikan yang tidak terkira-kira. Sebab apa? Danau Tiberias itu, Pak, seperti ini. Ya. Danau Tiberias itu kedalamannya hanya 45 meter. Sejak 2003 sampai 2013, danau ini telah susut 16 meter. Padahal seumur hidup di dunia ini ada, Danau Tiberias tidak pernah menyusut, Pak. 10 tahun terakhir 16 meter. Nah sekarang silakan dibagikan serentak, tolong dipercepat. Lihat ini gambar, sahabat Yamimah mencetak di dalam jumlah yang cukup banyak agar kaum muslimin melihat bahwa hadis Nabi akhir zaman Sahih Muslim sudah jadi kenyataan sekarang, kaum muslimin. Nabi mengatakan Dajjal pasti keluar apabila danau Tiberias telah menyusut, dan hari ini kita menyaksikannya. Silakan dibagi dulu, dibagi, ibu-ibu juga dibantu. Bapak Ibu, ini dicetak dengan dana sahabat Yamimah. Apabila Bapak ingin memulangkan sedikit bahasa cetak supaya bisa dicetak lebih banyak, silakan ya. Jika tidak mau, tidak ada apa-apa. Niat kita kalau bisa dicetak lebih banyak lagi orang bisa melihatnya. Silakan, saya kasih waktu 1 menit. 1 menit. Coba ibu-ibu mohon dibagi, bapak-bapak juga semua. Silakan Bapak Ibu perhatikan ke depan, Gambar yang ada ini difoto pada tahun 2013. Sebelumnya debit air masih sempurna, seperti biasa, normal. Tapi sekarang maksudnya adalah 2013 ya. Air sudah sangat mengering. Demikian sebelumnya, ini sesudah, ini sebelumnya, ini sesudah. Begitulah terus. Dan kaum muslimin perhatikan kembali ke whiteboard. 2013 kalau 16 meter dari 45 meter berarti 30% lebih kan? 30%. Berarti begini, Pak. Ya,
Ya, air menyusut 16 meter berarti 30%. Tahun 2015, apa yang terjadi kaum muslimin? Kepanikan rakyat dan bangsa Yahudi di Israel hari ini tidak dapat disembunyikan. Ketakutan sejadi-jadinya mereka. Sebab apa? Sumber air utama satu-satunya mereka untuk di Israel hanya dari Danau Tiberias ini. Tahun 2015 sekarang, Pak, bagian puncak daripada dasar ini sudah seperti pulau-pulau kecil kelihatan. Ya, sudah nampak seperti pulau-pulau kecil. Makanya government atau pemerintah Israel pada hari ini sangat ketakutan bagaimana cara melanjutkan kehidupan di Israel apabila danau ini kering. Dan baca hadis di sini. Baca hadis di sini, Nabi menyebutkan bahwa Dajjal pasti keluar saat danau ini mengering. Sisa air sedikit itulah yang akan diminum nanti oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dan hari ini kaum muslimin sangat dekat sekali. Sejak tahun 2003 sampai 2013 dan terakhir 2015 sekarang ini, Danau Tiberias ini sudah semakin menyusut. Oke. Artinya benarkah sang Dajjal ini akan keluar? Ya, sebentar lagi, Pak. Baik, mungkin Bapak pernah dengar, Ibu pernah dengar, Bu, seluruh manusia yang berjumpa dengan Dajjal di bumi ini pasti akan sujud menyembah Dajjal, kecuali seorang remaja lelaki. Pernah dengar hadis ini? Saat berjumpa dengan remaja laki-laki itu, Dajjal heran karena melihat dia tidak mau sujud. Padahal semua orang sekuat apapun imannya, langsung hilang iman itu dan dia sujud pada Dajjal. Tapi remaja laki-laki ini tidak mau. Dajjal memaksanya untuk sujud. Apa kata remaja laki-laki itu? Tidak mau. Kamu adalah Dajjal. Kami diperintahkan untuk kafir kepada kamu. Dajjal marah kepadanya. Rasul katakan, dijambaknya rambut remaja laki-laki ini, lalu digergajinya kepala ibu-ibu. Digergaji, dibelah duanya kepala ibu-ibu. Remaja, kalau remaja itu umur berapa, Pak? Hah? 12, 13, 14, 15, 16 itu yang remaja kaum muslimin, ya. Dibelah dua kepala remaja laki-laki ini dan dia tetap mengatakan la ilaha illallah sampai ke leher, sampai ke dada. Remaja ini pun terjatuh meninggal. Dajjal membaca mantra-mantra sambil mengelilingi sang remaja laki-laki. Lalu selesai dia katakan, "Kum, bangkit kamu." Allah izinkan remaja laki-laki ini untuk kembali bersatu tubuhnya yang tadi sudah terbelah. Allah izinkan, Pak. Kan dalam hadisnya begitu kata Rasulullah. Remaja ini dibunuh oleh Dajjal, dibelah duanya badannya, lalu dia menghidupkan kembali. Setelah dia hidupkan, Dajjal melihat si remaja semakin mengingkarinya. Maka marahlah Dajjal kali kedua. Dia ingin membunuh kembali, tetapi tidak mampu membunuhnya. Setelah disuruh bangun, Pak, ternyata disuruh bangun, remaja ini pun bangun, hidup dia dan bertemu kembali seluruh tubuhnya. Darah di lantai masih segar, bajunya masih bergelimang dengan darah, tapi dia sudah bangkit utuh seperti sedia kala. Dajjal makin bertepuk dada di hadapan para pengikutnya. Kamu lihat, hanya Tuhan yang mampu melakukan ini dan saya sudah melakukannya. Semakin mantap iman para pengikutnya kepada Dajjal. Tapi si remaja, saat dia sudah bangkit, Dajjal berkata kepadanya, "Gimana, boy? Mau beriman pada saya?" Apa jawaban si remaja? "Jal, makin mantap dalam dada saya iman bahwa kamu memang Dajjal asli." Hai manusia, inilah dia Dajjal yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad, kafirkan oleh kalian beliau ini. Dajjal marah dan ingin membunuhnya kembali, tetapi dia tidak pernah berhasil. Tidak membunuh remaja ini dan tidak siapapun yang bisa dibunuhnya setelah kejadian hari itu. Kaum muslimin, tahukah Bapak Ibu? Ini uniknya, Pak. 10 atau 11 tahun yang lalu di Arab, TV Arab telah diributkan dengan berita kejadian aneh seorang bayi laki-laki lahir di Palestina. Bapak boleh melihat di YouTube, Pak. Silakan Bapak lihat di YouTube, ya. Bayi berbicara, baru saja lahir langsung berbicara.
saya lupa judulnya, tetapi Qatar TV. Qatar TV itu yang masih menyimpan di YouTube. Silakan Bapak lihat, tokoh-tokoh masyarakat diajak diskusi oleh presenter. Betulkah kejadian ini? Apa katanya? Syekh-syekh kami, tokoh-tokoh dan ulama kami mempersaksikan ini kebenarannya, bahwa di Palestina telah lahir seorang bayi laki-laki. Baru saja dia lahir, dia sudah mengucapkan berbahasa Arab dengan fusha, dengan bersih. Tapi hanya satu kali itu dia bicara. Setelah itu dia kembali seperti bayi-bayi normal. Apa yang dikatakannya? Ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Ada yang mengerti bahasa Arab sini? Ana, apa artinya? Semua bahasa Arab. Rajulun, iya, saya adalah seorang laki-laki, saya qutuluni dajjal, yang nanti akan dibunuh oleh dajjal. Wala yaqtulu, dan tidak akan lagi membunuh si dajjal itu ba'di, setelah dia membunuh saya, ahadan, seorang pun, abadan, selama-lamanya. Bapak Ibu, apabila benar di Palestina calon remaja itu telah lahir 10 atau 11 tahun yang lalu, maka maknanya tidak berapa lama lagi Dajjal akan lepas. Ayo, masih mau membantah? Masih ada yang mau membantah? Tapi dalil kita bukan remaja, bukan bayi yang diberitakan di sana ya, di Palestina. Dalil kita adalah Danau Tibet, karena ini yang jelas faktanya. Dunia menyaksikan, jelas hadisnya. Di kitab manapun Bapak temukan tentang masalah tanda-tanda kedatangan Dajjal, pasti Rasul menceritakan tentang mengeringnya Danau Tiberias. Dan Danau Tiberias ini tidak pernah mengering kecuali sekarang. Kaum muslimin, Allah memuliakan, sudah sangat dekat biang bencana terbesar di bumi akan lepas, dan pertanda iman kita sebentar lagi akan diuji. Dan banyak daripada umat Nabi yang murtad dan kafir. Mayoritas yang murtad dari umat Nabi adalah kaum wanita. Ustaz, kenapa kaum wanita yang paling banyak murtad dan menyembah Dajjal? Laki-laki itu gimana Pak Ustaz? Apa mereka kuat-kuat imannya sehingga tidak mempan oleh Dajjal? Bukan begitu Pak. Saat Dajjal keluar, insya Allah bapak-bapak ini kebanyakannya sudah di alam barzakh. Iya benar. Coba aja lihat ini. Fase kelima, perbandingan jumlah laki-laki dengan wanita berapa? 1 laki-laki 50 wanita. Ada apa yang terjadi? Menjelang Dajjal keluar, sangat banyak kematian besar-besaran dan kematian secara global di seluruh dunia ini yang menimpa kaum lelaki. Ande-mande. Ibu-ibu kami, Pak Ustaz, jadi janda lah kami semua tuh. Bukan ibu seorang, ibu sebumi nanti yang banyak jadi janda. Lalu bapak-bapak yang masih hidup, minat nggak poligami? Nggak kepikiran Pak, sungguh nggak akan kepikiran. Sebab pas saat itu bapak sudah yakin kiamat sudah mau datang. Bapak akan lebih fokus pada ibadah daripada banyak bini. Baik kaum muslimin. Nah sekarang kita kembali kepada pembicaraan kita tadi. Harazatun manzumatun fi silk, 10 butir-butir marjan yang dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan tali. Bagian bawah tali itu dibuat simpul. Silk, ketika simpul itu dipotong, digunting, keluarlah satu butir yang pertama, disusul oleh butir yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10. Kaum muslimin, tahukah Bapak Ibu, simpul yang dimaksud oleh Nabi sebagai pertanda bahwa tanda besar kiamat pertama akan keluar? Apakah dia simpul itu? Dia adalah munculnya pemersatu umat yang disebut oleh Rasulullah dengan nama Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi ini bukan tanda besar kiamat ya. Al-Mahdi adalah penutup seluruh tanda-tanda kecil kiamat. Kalau pembuka tanda besar kiamat adalah Dajjal. Al-Mahdi ini dia keturunan kandung Nabi Muhammad yang nasabnya menurut versi Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada Hasan bin Ali.
Sementara Al-Mahdi versi Syiah nasabnya kepada Husain bin Ali. Perlu diketahui nih, Syiah mengklaim-klaim Imam Mahdi itu dari kami gitu. Ya, dia yang akan mempersatukan kembali dan mengantarkan umat Islam kepada khilafah Islamiyah. Tapi Pak, di dalam buku-buku induk mereka, Imam Mahdi versi Syiah, saat Mahdinya keluar, kerjaan pertama langsung membangkitkan Abu Bakar dan Umar dari kuburan mereka dan diazab sampai hari kiamat. Lalu Bunda Aisyah dibangkitkan dari kuburnya, dirajam. Ya. Kemudian Masjid Nabawi diratakannya dengan tanah, Ka'bah juga diratakan dengan tanah, tanah suci dipindahkannya dari Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah kepada Karbala dan Qum. Lalu seluruh masjid-masjid Sunni di muka bumi akan diratakan dengan tanah oleh Al-Mahdi versi Syiah ini. Seluruh orang Sunni macam bapak-bapak ibu-ibu ini, kalau nggak mau gabung dengan Syiah, disembelih Pak. Ini Al-Mahdi versi Syiah, dan itu di buku-buku induk mereka menceritakan demikian. Tapi alhamdulillah, jangan takut Pak, karena Al-Mahdi jadi-jadian begini tidak akan pernah ada. Sebab apa? Hadisnya palsu semua. Hadis yang benar menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang menceritakan nasabnya kepada Hasan bin Ali. Dan ciri-ciri kemunculan Al-Mahdi ini, jadi begini Pak, waktu saya di Malaysia, seorang lelaki muda, khususnya saudara kita ini, siapa namanya? Hah? Ilham. Berapa usianya sekarang? 35. Khususnya Ilham ini, ternyata dia salah seorang pemain nasyid Raihan. Masih ingat? Di Kuala Lumpur, tengah malam Pak, 1:30, pintu kamar saya diketok. Padahal saya baru selesai tabligh akbar 11:30, kan capek tuh. Udah hampir mau tertidur, diketok. Pak Kiai, Assalamualaikum. Saya tanyakan ya, siapa tuh? Saya Pak Kiai. Boleh masuk sekejap tak? Saya coba menjawab, besok saja, saya sudah penat sangat. Tolong Pak Kiai, ini very important Pak Kiai. Saya coba intip, orang rupanya. Tapi nggak punya perasaan Pak, kita udah ngantuk, jam sudah segitu malam, masih ketuk pintu. Saya coba action sedikit, buka pintu dan lihatkan muka ngantuk, supaya dia kasihan. Ternyata tanpa ampun Pak, dia langsung masuk Pak Kiai. Dan dia duduk. Saya dengan malas-malasan mencoba duduk di depannya. Ada memang ngantuk, bukan main-main. Ada apa? Pak Kiai, ini demi keselamatan akidah saya nak tanya satu hal. Apa awak nak tanya? Pak Kiai, dalam halaqah majelis ilmu saya dengan tuh guru saya, dia cakap bahwa Al-Mahdi itu akan muncul dari kita orang Melayu. Besar langsung bola mata saya Pak. Hilang itu. Sekejap Mas, awak duduk kat sini ya. Saya masuk ke tandas Pak, ke bilik air, langsung muka masuk. Saya duduk dengan semangat, baru saya uraikan ciri-ciri Al-Mahdi itu. Secara fisiknya dijelaskan oleh Nabi. Secara fisik saja Allah Rasul menjelaskan. Alisnya itu melengkung seperti bulan sabit. Tulang hidungnya lurus dan runcing. Jadi hidung-hidung kayak gini nggak laku jadi Al-Mahdi. Nggak pantas. Orang Melayu kan rata-rata gini hidungnya, bermasalah semua. Asal ada nih alhamdulillah. Tapi hidungnya Al-Mahdi itu masya Allah. Dahinya, pipinya, jenggotnya, bibir atas dengan bibir bawah, ya, bibir bawah dengan bibir atas tebal dan seimbang. Giginya rata dan jarak satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan satu helai benang. Cara berbicaranya begini, dan dia cadel dan huruf R, Ro. Nabi menyebutkan tingginya, warna kulitnya dan sebagainya, ya. Maka tidak bisa dikarang-karang Pak tentang Al-Mahdi itu. Dia ciri khas fisiknya disebut oleh Nabi.
dan umurnya diangkat menjadi Al-Mahdi oleh umat saat itu adalah umur saat Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, 40 tahun. Ciri-ciri alam yang tidak dapat dibuat-buat tanda kemunculan Al-Mahdi ini, yang pertama, ini penting. Al-Mahdi akan muncul kata Rasulullah di musim salju. Jadi berarti apa? Ciri pertama, bahwa Jazirah Arab dituruni salju. Sudah? Sejak 2009 Pak. Sejak 2009 Jazirah Arab, khususnya Arab Saudi, sudah mulai disiram salju. Sehingga Syekh Su'ud Shuraim saat 2009 salju pertama turun langsung berpidato berapi-api dalam khutbah Jumatnya. Dia mengatakan, "Hadhihi amarah min amaratis sa'ah." Ini adalah satu tanda yang tidak dapat dibantah dari tanda-tanda dekatnya kiamat. Nah, kaum muslimin, salju sudah turun dan kita dengar 3 minggu lagi salju akan tebal lagi turunnya di Tabung, terus Riyadh, terus ke Palestina, Syria, Israel, Mesir. Bapak dengarkan bagaimana Arab kembali diselimuti oleh salju. Pertanda Al-Mahdi akan keluar. Kata Nabi saat Mahdi keluar di musim salju, kalian wajib berbaiat kepadanya walaupun merangkak di atas salju, menandakan tebalnya salju Pak. Sekarang tahun yang lalu salju sudah 1 meter Pak ketinggiannya, tahun ini akan lebih tebal. Baik, berikutnya menjelang Al-Mahdi keluar terjadi kekacauan, huru-hara dan keributan di Timur Tengah. Huru-hara di Timur Tengah, Arab Spring. Sampai hari ini masih berlanjut itu kekacauan dan huru-hara. Kemudian berikutnya terjadi fitnah di negeri Syam. Jadi ini lebih khusus lagi, fitnah Syam. Apa itu Syam? Syria, Palestina, Yordania dan Lebanon. Apabila fitnah di negeri Syam membara, maka inilah pertanda bahwa Al-Mahdi akan kembali, akan muncul, dan umat ini akan langsung dipersatukan oleh beliau. Khilafah pun tegak setelah itu. Perang dipimpin oleh Al-Mahdi, dan kemenangan selalu di tangan Al-Mahdi dan orang beriman. Lalu habislah Dajjal keluar, Isa muncul, Ya'juj Ma'juj lepas, semuanya selesai, baru masuk fase kelima. Disinilah Al-Mahdinya menjadi khalifah. Paham kaum muslimin? Huru-hara dan fitnah di Syam sampai hari ini Pak. Hampir tutup lagi tahun kelima, bulan Maret besok tanggal 11, berarti pas 5 tahun masuk tahun ke-6. Fitnah di Syam. Apa kata Nabi? Ini penting, lihat, ada spidol merah atau hijau?